Bapak Ibu sekalian, masalah keamanan menjadi sesuatu yang sangat prioritas. Pada hari ini saya sangat bangga dan puas karena keamanan dapat dikendalikan dengan baik dan sempurna. Walaupun ratusan peserta hadir pada seleksi tahap awal ini. Untuk itu, selamat untuk kita semua. Semoga di tahap berikutnya yaitu tahap 2 dapat lebih baik daripada hari ini. Sebelum rapat kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini merupakan pengalaman pertamaku menjadi panitia program CSR, Lokal Latihan dan Keterampilan, atau yang lebih sering disebut dengan istilah Lolabil. Memang tak mudah untuk mengejar mimpi, bila keteguhan tak ada di jiwa, tetap tersenyum. Sebuah program yang dirancang khusus oleh Petrokimia Gresik untuk memberdayakan keahlian anak-anak lulusan SMA atau SMK. Lolabil telah diselenggarakan sejak tahun 1981 dan ribuan alumni Lolabil telah sukses menjadi individu yang memiliki keahlian khusus serta keterampilan yang menjadi nilai tambah bagi individu tersebut. Kemenanganmu Sebagai produsen pupuk terbesar dan terlengkap di Indonesia, Petrokimia Gresik tidak hanya fokus dalam mengejar bisnis saja. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta peningkatan nilai ekonomi masyarakat juga diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun seleksi hari ini cukup melelahkan, tapi ada sebuah kebanggaan yang tidak dapat digambarkan, dituliskan, bahkan dihitung. Di tengah-tengah persaingan ratusan peserta yang telah lolos dalam seleksi awal melalui registrasi online, hari ini mereka beradu satu sama lain untuk mendapatkan kursi menjadi siswa Lolabil. Nomor urut 054, silakan maju. Kalian bisa bayangkan, seleksi untuk menjadi siswa Lolabil sangat ketat sekali. Awalnya, ratusan peserta yang mendaftar secara online disaring dalam beberapa tahapan seleksi. Dalam seleksi tahap pertama ini, panitia menyeleksi tinggi dan berat badan, verifikasi berkas, tes buta warna, visus mata, tes fisik tahap awal, reading test, mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan, dan yang terakhir adalah tes kesemaptaan. Dalam proses seleksi ini, ratusan peserta memadati Pusdiklat Petrokimia Gresik. Namun kondisi sangat kondusif sekali. Seluruh peserta dapat diatur oleh panitia yang secara profesional dapat mengatasi hal ini. Baiklah, itu tadi cerita tes seleksi tahapan pertama program Lolabil. Hari ini adalah seleksi tahap kedua program Lolabil Petrokimia Gresik. Peserta yang sudah lolos di seleksi pertama diundang untuk hadir dalam tes seleksi akademik. Dalam tes akademik ini, peserta akan diuji beberapa mata pelajaran yang terdiri dari matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan akademik calon peserta Lolabil. Dan hari ini juga, peserta akan mengetahui siapa yang lolos ke tahap selanjutnya. Senang melihat keceriaan para peserta yang lolos tes, namun banyak juga yang kecewa. Semoga bagi mereka yang tidak lolos mendapatkan kesempatan di tempat lain. Semangat!
Meskipun tes hari kemarin melelahkan, tapi di luar dugaan, para peserta Lolapil semangat dan antusias untuk datang lebih awal. Mas, bisa bicara sebentar, Mas? Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Mas, saya minta tolong. Maaf gimana, Pak, Mas? sistem Lolapil ini dilakukan secara terbuka. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Semuanya wajib mengikuti tahapan tes. Jadi saya harap Bapak bisa menerima segala keputusan yang terjadi. Kami harap anak Bapak bisa lolos. Ayolah, Mas, saya minta tolong. Saya ada sesuatu untuk Mas. Maaf Pak, saya masih ada kerjaan yang harus saya kerjakan. Terima kasih. Dalam pelaksanaan tes Lolapil, kami sangat objektif. Kami dituntut untuk mendapatkan calon siswa terbaik, sehingga kami sangat tidak toleran dengan kecurangan-kecurangan. Pada tahapan psikotes ini, Petrokimia meng-hire tenaga profesional dari Lembaga Psikolog Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Tujuannya untuk mengetahui potensi individu yang meliputi intelijensi, dinamika kepribadian, dan sikap kerja. Hal lain yang tak kalah menyenangkan adalah kedatangan sekretaris perusahaan Petrokimia, Bapak Wahyudi, di lokasi tes. Kesempatan tersebut tidak aku sia-siakan untuk menanyakan lebih lanjut terkait program CSR Lolapil. Oh ya Pak, apa yang melatar belakangi Petro melaksanakan program Lolapil ini Pak? Apa yang melatar belakangi Petro melaksanakan program Lolapil? Soalnya kan baru di Petro saja Pak yang punya program seperti ini. Ya, perlu diketahui bahwa Petrokimia menyadari sepenuhnya pendidikan dan kedisiplinan itu merupakan satu investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang, dan dalam konteks ini tentu perusahaan juga ingin ikut di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar dalam konteks community development untuk mencipta tenaga-tenaga muda yang potensial di bidang industri. Gitu ya Pak Ya. Kalau tujuannya apa Pak? Tujuan Lolapil itu untuk memberikan bekal pengetahuan, kemudian keterampilan, dan yang paling penting adalah wawasan industri atau pengalaman industri pada bidang kualifikasi tertentu. Para pemuda potensial ini memang harus dikembangkan, sehingga kemudian community development yang digagas perusahaan betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Gitu. Nah, pengembangan pemuda potensial ke depan melalui Lolapil ini merupakan hal yang sangat penting. Gitu. Wah, berarti sangat bagus sekali ya Pak program Lolapil ini. Ya, benar sekali. Apalagi tahun 2015 ini kita akan memasuki pasar bebas ASEAN. Jadi Lolapil itu bukan jalur untuk menjadi karyawan Petro ya Pak ya? Bukan, memang kebanyakan masyarakat itu punya persepsi seperti itu atau pandangan seperti itu, tapi itu salah. Saya tegaskan lagi bahwa Lolapil ini tidak dirancang untuk menjadi jalur karyawan. Lolapil itu merupakan program murni CSR-nya PT Petrokimia Gresik. Ya. Pagi Mbak. Ya, selamat pagi. Mbak ini daftar nama peserta tes hari ini. Oh iya, terima kasih. Hari ini adalah seleksi tahapan terakhir Lolapil, yaitu tes kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik peserta. Terdapat beberapa tes yang meliputi tes darah dan urin, radiologi, tes audio, dan tes gigi. Untuk menguji ketahanan fisik calon peserta Lolapil, dalam tes tahap akhir, peserta juga diuji lari mengitari lapangan Stadion Petrokimia Gresik.
Dok, gimana tadi seleksi lapilnya? Lancar, Ron. Mang, udah sampai tahapan apa tesnya? Udah sampai tes terakhir, tes kesehatan. Sekarang tinggal tunggu pengumuman. Tapi kalau mau tahu lebih banyak, lihat aja di blogku. Emang alamat blognya apa, Dok? Oh, ini nih. Oh, ini. Tahapan seleksi Lolapil telah selesai. Terima kasih kalian telah bekerja keras dan semangat. Lolapil. Dan akhirnya selesai juga semua tahapan tes Lolapil. Kita tunggu hasilnya, semoga hasil dari seleksi ini mendapatkan hasil yang terbaik. Pengumuman hasil tes seleksi Lolapil sudah diumumkan secara online. Dan bagi mereka yang lolos, mereka wajib mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Perjuangan mereka untuk menempuh pendidikan akan segera dimulai. Ini adalah langkah awal untuk mendapatkan pendidikan karakter mulai dari kedisiplinan pribadi hingga bekal ilmu untuk masa depan mereka kelak. Program selanjutnya yang harus mereka lalui adalah kegiatan minggat atau Minggu Penyegaran. Selama lebih dari sepekan, para siswa Lolapil diajarkan berbagai macam materi, mulai dari kedisiplinan, kesemaptaan, outbound, serta kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk membentuk karakter dan membangun kerjasama tim. Baliknya, ya contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para siswa Lolapil juga dididik agar selalu rutin berolahraga. Hal ini bertujuan agar para siswa memiliki fisik yang prima serta memiliki gaya hidup yang sehat. Nanti kalian terima nama itu, nama yang kalian sandang sekarang, kalian tanggalkan, kecuali ada perintah dari pembina. Paham ya? Nama kalian adalah nama yang tercantum di dada itu. Kalian harus apa? Untuk penutup mata itu 1/4 dari nyawa kalian. Nama dada 1/4 dari nyawa kalian. Dari 2 benda itu menjadi separuh dari nama kalian. Jiwa kalian ada di situ. Paham? Siapa? Program Lolapil ini adalah program di mana Petrokimia merekrut lulusan-lulusan SMA untuk dididik sebagai operator industri kimia yang handal di perusahaan. Siswa Lolapil ini selama 6 bulan ini diasramakan di Petrokimia dan mereka dididik dengan sistem pendidikan di kelas untuk teori, kemudian praktek di pabrik, dan juga ada pendidikan-pendidikan seperti outbound untuk membentuk karakter insan industri kimia yang handal. Sebelum melaksanakan kegiatan classroom dan on-job training, kami membentuk para siswa yaitu tentang kedisiplinan, di mana agar nantinya dia menerima teori di classroom dan praktek di on-job training bisa diterima dengan baik. Selama 8 hari atau kurang lebih 1 minggu, kami tim menyiapkan para calon siswa Lolapil ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu pertama, kita melaksanakan tugas fisik. Relakan daku pergi berjuang. Relakan daku
pergi berjuang. Dalam penyelenggaraan Minggar, PT Petrokimia Gresik telah memiliki tim-tim yang telah dilatih secara profesional. Tim yang dibentuk antara lain tim kedisiplinan, tim gizi, tim kesehatan, tim konseling, serta tim-tim lain yang mendukung kelancaran kegiatan Minggar. Jangan harapkan pulang kalau tidak cuti panjang. Biarkan sakuda Apa hanya untuk cari ilmu. Kegiatan Minggar diselenggarakan di beberapa tempat di Petrokimia Gresik, seperti di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Petrokimia Gresik, Gor Tridharma Petrokimia Gresik, serta beberapa kegiatan juga diselenggarakan di kawasan industri Gresik. Selama kegiatan Minggar, kesehatan para peserta menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik. Oleh sebab itu, tim kesehatan selalu mendampingi para siswa Lolapil saat menjalankan kegiatan Minggar. Sehingga selama kegiatan Lolapil, kesehatan para siswa dijamin sepenuhnya oleh panitia. Waktu kita bersiap, tangan melekat. Tapi kalau kita melaksanakan gerakan, dilonggarkan. Pembinaan Lolapil ini adalah tim, di mana tim ini ada beberapa departemen yang ikut di dalam pelaksanaannya. Jalan di tempat. Kebetulan kami adalah dari Departemen Keamanan, di mana bertanggung jawab tentang kesemaptaan. Di dalam kesemaptaan akan membentuk sikap dan perilaku. Kalian silakan tidur di sini, ya. Manfaatkan tidur kalian. Ini kesempatan kalian untuk istirahat. Belum kalian nanti melanjutkan kegiatan berikut. Jadwal kegiatan yang cukup padat dalam kegiatan Minggar menuntut kebutuhan gizi para siswa Lolapil harus tercukupi, mulai dari pemenuhan karbohidrat, protein, serta kadar gizi lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan Minggar, tim gizi selalu memperhatikan kecukupan asupan para peserta. Untuk sikap kalian, akhirnya jalan kalian loyo. Kalau tadi kan loyo, ya. Ya. Nanti aja loyo, ya itu hasilnya. Cepat. Duduk siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Silakan makan. Makan. Terima kasih Petrokimia. Terima kasih Petrokimia. Untuk memenuhi kebutuhan gizi para peserta Lolapil, tim gizi telah mengatur pola makan para siswa Lolapil dengan memberikan 3 kali makan dalam sehari serta 2 kali makanan pendamping seperti kudapan atau snack. Dalam pelaksanaannya, pengadaan untuk pemenuhan makanan bagi siswa Lolapil diserahkan ke pihak ketiga. Pengadaan makanan bagi para siswa Lolapil bekerja sama dengan catering yang dikelola oleh Persatuan Istri Karyawan Petrokimia Gresik atau PIKPG. Namun, tim gizi selalu memantau kandungan dari pemenuhan gizi para siswa.
Saya Ari Susilowati, bekerja di bagian Departemen Lingkungan dan K3, di mana secara kesehariannya itu saya bekerja untuk mengcover kebutuhan gizi karyawan maupun siswa Lolapil, di mana di LK3 ini untuk pemenuhan daripada standar gizinya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Nah, kebutuhan ini dengan tujuan adalah untuk meningkatkan produktivitasnya mereka maupun mencegah kelelahan yang ditimbulkan akibat kalori yang dikeluarkan dalam kesehariannya. Nah, kebutuhan kalori tersebut dalam seharinya itu kurang lebih 3.000 kalori dibagi menjadi 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Minggar dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pertahankan ya. Semua dari hati ya, bukan dari fisik kalian, dari hati berangkat ya. Berangkat dari rumah lillahi ta'ala, datang ke mes Lolapil Petrokimia, kalian selalu dalam keadaan sehat. Walaupun fisik terasa sakit, tidak jadi halangan. Jelas? Siap, jelas. 2, 3. Yuk. Waktunya 30 detik ya, maksimalkan. 5, 26, 27, 28. Saja semuanya, saya tahan sakit-sakit sampai masuk rumah sakit. Saya tahan gembira selamanya. Nah, di antara 1.000 kalori ini kita bagi menjadi komposisinya itu ada karbohidrat 60%, protein 15%, dan lemak sendiri itu sebesar 25%. Di mana itu akan dibagi lagi menjadi kebutuhan makan sehari-hari, yang 25% makan pagi, 30% makan siang, 25% makan pagi, siang dan sore, dan yang 20% itu sendiri sebagai makanan selingan atau yang disebut dengan ekstra puding. Nah, ekstra puding itu bisa diberikan bermacam-macam, tidak hanya sebagai kudapan atau menu snack, tapi bisa juga digolongkan di menu pemberian susu, bisa susu sapi, susu kedelai, ataupun minuman jus. Kami dari tim kesehatan Petrokimia Gresik yang beranggotakan 3 petugas paramedis, 1 supir ambulan yang selalu mendampingi kegiatan Lolapil. Siswa Lolapil ini sudah sejak awal kesehatannya sudah istilahnya terjamin ya. Artinya sudah melalui proses tes kesehatan, tapi kami tetap melakukan upaya pencegahan selama kegiatan di lapangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kegiatan Lolapil ini cukup berat, banyak kegiatan fisik, bahkan kegiatannya tidak hanya siang tapi juga malam hari. Kami selalu standby selama 24 jam untuk kegiatan Lolapil ini. Tugas fisik itu ada beberapa kegiatan halang rintang. Kemudian di dalam halang rintang itu macam-macam kegiatan. Ada masuk di dalam kawat berduri, kemudian titian tangga, kemudian dilanjutkan titian balok,
lanjut titian linmas. Nah, kemudian diharapkan dalam kegiatan ini fisik mereka prima, cara penerimaan di dalam teori maupun praktek bisa diterima dengan segar dan baik. Lapor, Deta. Lapor, alam telah dilaksanakan. Alam lintang telah dilaksanakan. Laporan selesai. Tempat. Balik ke tempat. Lapor, nama, Becky, siap melaksanakan kali 3. Laksanakan. Laksanakan. Jaga. Semangat. Berjaya, lari. Kenapa kita merasa senang? Karena kita bangga bisa masuk di Lolapil ini. Kita berjuang, kita berusaha sehingga kita bisa masuk menjadi calon siswa Lolapil angkatan ke-8. Kita semua bersaudara, rasa sakit satu tanggung semua orang. Ada yang sedih, kita hibur. Ada yang sakit, kita tolong. Setelah menyelesaikan kegiatan minggar yang dilaksanakan selama lebih dari sepekan, pada tahapan selanjutnya, siswa Lolapil diwajibkan untuk mengikuti kegiatan classroom selama 2 bulan. Kegiatan ini berlangsung setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 4 sore di Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Petrokimia Gresik. Lapor, siswa siap dari ruang materi. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Siap ke tempat. Saya di sini mengajar di classroom Lolapil dengan materi teknik reaksi kimia. Materi ini sangat bermanfaat bagi para peserta Lolapil karena di sini sangat banyak reaksi kimia sehingga menjadi dasar untuk para peserta agar bisa memahami proses yang ada di Petrokimia Gresik. Selama kegiatan ini, para siswa mendapatkan materi-materi secara teoritis dari para karyawan Petrokimia Gresik, seperti pengetahuan tentang kimia dasar, wawasan tentang industri kimia, serta materi-materi lain. Ada materi yang setelah saya sampaikan tadi, itu berhubungan erat dengan quality plan yang setelah ditetapkan oleh perusahaan, di mana diantara dari quality plan tersebut merupakan acuan dari persyaratan untuk produksi. Dengan adanya kontrol daripada quality, diharapkan produk yang dikeluarkan oleh Petrokimia itu sesuai dengan SNI yang sudah ditetapkan oleh badan yang telah ditentukan.
Ya, pada saat ini adik-adik mendapatkan materi ajar tentang material handling system. Harapan saya dengan pembekalan material handling system ini, adik-adik dapat mengerti dan lebih tahu dan paham bagaimana cara mentransfer material dari satu titik ke titik yang lain dengan lebih aman, lebih hemat, dan lebih akurat. Jadi siswa-siswa pilihan-pilihan dari Lolapil itu cukup proaktif dalam mengikuti pelajaran. Mereka juga aktif bertanya. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi mengenai pemrosesan padatan. Materi ini menyangkut nanti di pabrik ketika teman-teman siswa Lolapil itu bekerja. Jadi dia sudah tahu proses apa sajakah yang ada di dalam petrokimia untuk memproses pupuk itu sendiri. Di antaranya salah satunya itu pemrosesan padatan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa Lolapil terkait dengan materi yang disampaikan para penyaji materi, tim akademik Lolapil juga menyelenggarakan evaluasi berupa ujian terkait dengan materi-materi yang disampaikan saat kegiatan classroom. Belok kiri maju. Cak. Tiada gunung terlalu tinggi, Tuhan kami daki di siang hari. Belok kiri. Jalan. Kurang terlalu dalam. Jalan. Ayo lari. Ayo lari. Tiap hari. Tiap hari. Setelah menyelesaikan kegiatan classroom selama 2 bulan, tahapan selanjutnya yang harus dilalui oleh para siswa Lolapil adalah kegiatan on-job training atau OJT. Ambil rumput di ladang, tuh jadikan. Kegiatan on-job training merupakan kegiatan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan program Lolapil. Dalam kegiatan ini, para siswa Lolapil akan mendapatkan pengalaman secara langsung proses bisnis di pabrik-pabrik PT Petrokimia Gresik. Mulai dari pabrik 1, pabrik pupuk berbasis nitrogen, pabrik 2, pabrik pupuk berbasis fosfat, serta pabrik 3, supporting pabrik yang memproduksi asam sulfat dan asam fosfat. Siswa Lolapil di pabrik 3 sudah mendapatkan materi mengenai pengenalan dan filosofi pabrik kimia, baik itu jenis peralatan, fungsi peralatan, serta proses dan fungsinya di pabrik kimia. Siswa Lolapil di pabrik 3 mendapat bimbingan dari senior-senior yang sudah berpengalaman, baik itu dari operator-operator senior, juga oleh kepala regu, kepala seksi, termasuk juga kepala bagian unit-unit yang mengoperasikan pabrik. Sebelum adik-adik training, pertama-tama kami sampaikan beberapa hal alat-alat keselamatan supaya dipakai. Pertama, safety hat, helm, goggle atau kacamata juga harus disiapkan, ya seperti yang ada di helm adik-adik ini harus sudah standby. Siswa Lolapil sudah mendapatkan materi di kelas melalui materi yang dalam bentuk teori. Ini terjemahannya atau prakteknya akan lebih jelas, akan lebih bisa ditangkap dengan cara mereka bisa langsung melihat, mempraktekkan, dan juga langsung berhadapan dengan pekerjaan dan juga peralatan yang ada yang dikenalkan di materi yang ada di kelas. Nah, ini adalah sesuatu yang
keunggulan atau sesuatu yang berbeda dari sistem Lolapil dengan pendidikan atau apa-apa yang didapatkan oleh balai-balai penelitian yang ada. Dengan kombinasi teori, praktek, langsung di lapangan, berhadapan dengan peralatan dan atmosfer industri kimia, maka siswa Lolapil diharapkan bisa tangguh, bisa mempunyai kompetensi, dan bisa langsung beradaptasi dengan dunia industri, khususnya industri kimia. Yang utama yang lainnya adalah siswa Lolapil juga dikenalkan dan juga bisa mempraktekkan kaidah-kaidah safety di industri kimia. Ini sangat penting karena bagaimanapun juga keselamatan adalah hal utama. Selain praktek, juga akan langsung berhadapan dengan kondisi area pabrik, peralatan yang sedang berjalan, juga bisa mengetahui bagaimana pabrik itu dalam kondisi normal, atau bisa saja pada suatu saat ada trouble, bagaimana cara mengatasinya, mereka akan bisa Kelebihan lain dari program Lolapil ini adalah selain materi pengetahuan mengenai industri kimia, di Lolapil ini juga dididik sikap mental. Karena ini adalah hal yang sangat-sangat penting bagaimana bisa menjadikan diri mereka, lingkungan mereka menjadi berhasil nantinya. Lapor, siswa Lolapil Angkatan 8 siap menerima pengarahan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Istirahat tempat, gerak. Selamat datang di produksi 1 ya. Sekarang kalian berada di control room pabrik 1. Ya disinilah tempat kita bekerja nanti. Saya sedikit sharing, saya juga dari Lolapil Angkatan 1. Saya dulu juga seperti kalian, jadi datang ke sini belum tahu apa-apa. Ya melalui bimbingan senior-senior saya di sini, alhamdulillah saya dapat pengetahuannya lebih di sini. Dimanapun kalian nanti ditempatkan, belajarlah dengan giat, serap ilmu sebanyak mungkin, manfaatkan kesempatan ini yang belum tentu kalian dapat di tempat lain. Alumni Lolapil yang sebelum-sebelumnya adalah orang-orang yang tangguh dalam bekerja, orang-orang yang berdedikasi tinggi, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang sukses. Dan saya harapkan siswa-siswa Lolapil yang saat ini melaksanakan pendidikan ini juga seperti mereka menjadi orang-orang yang pilihan, benar-benar pilihan, orang-orang bisa menjadi harapan keluarga, harapan bangsa, untuk bisa mensejahterakan dan juga memajukan industri di Indonesia. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 10 April 2015 akan dilaksanakan acara Wisuda Siswa Lolapil Kejuruan Operator Industri Kimia Angkatan 8 tahun 2014-2015. Dari 93 siswa Lolapil yang menjalani pendidikan semuanya dinyatakan lulus. Lagi saya ucapkan selamat kepada para lulusan Lolapil Kejuruan Operator Industri
Angkatan ke-8 2015. Setelah lulus ini kami membuka satu lowongan buat adik-adik meneruskan. Sebenarnya boleh, mau dimanapun boleh, tidak ada ikatan. Tapi kalau adik-adik ingin di kami berbahagia. Karena apa? Kami udah tahu kualitasnya. Dimulai sejak pertama saya injakkan kaki di tangga mes Lolapil Petrokimia Gresik. Kesannya dari kegiatan lokal latihan keterampilan ini, saya semua belajar bagaimana cara disiplin, menghargai waktu, tidak meremehkan hal sepele. Saya sempat berpikir, ragu-ragu mundur, apa itu artinya? Dan saya menemukan jawabannya ketika saya berada di sini. 93, tidak ada yang pernah mundur. Kita semua maju, kita semua bisa, kita semua mampu. Luar biasa untuk kalian semua. Untuk adik-adik yang telah mengikuti kegiatan Lolapil, kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan memotivasi para generasi muda yang lain, para pencari kerja yang belum mengikuti kegiatan Lolapil untuk memberikan kontribusi yang sama di dalam mengembangkan potensi, keahlian, dan keterampilannya. Selamat untuk adik-adik yang telah lulus Lolapil. Mudah-mudahan Anda bisa berkarya, bisa memasuki dunia kerja dengan keahlian yang lebih baik. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada PT Petrokimia Gresik. Saya berterima kasih kepada para bapak pembina yang telah mendidik saya hingga saya menjadi lebih dewasa dan lebih matang untuk menuju dunia kerja. Kami telah siap memasuki industri kerja. Inilah mereka, para siswa Lolapil yang telah menempuh pendidikan selama 6 bulan penuh. Orang-orang yang telah dipersiapkan untuk menghadapi persaingan di dunia kerja. Mereka telah siap, dan bahkan kelak bukan tidak mungkin, adalah calon-calon pemimpin yang akan berjuang untuk bangsa dan negara.